Buka puasa bersama Gubernur Bengkulu dengan insan media seprovinsi Bengkulu. Bengkulu, Suara Bengkulu. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menggelar acara buka puasa bersama insan media seprovinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kamis 20 Maret tahun 2025. Acara yang dimulai menjelang buka puasa ini langsung diawali dengan sambutan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Dalam sambutan tersebut, Helmi Hasan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Program bantu rakyat bisa terwujud ketika didukung penuh oleh media massa. Di mana-mana, media massa memiliki peran yang strategis, bahkan media massa di Indonesia penting untuk mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo dengan target angka pertumbuhan 8%. Maka hari ini pemerintah provinsi mengadakan silaturahim buka bersama dalam rangka merajut mempererat hubungan pemerintah provinsi dengan kawan-kawan media massa, ujar Helmi Hasan. Berikut selengkapnya dapat Anda saksikan tayangan tersebut. Muhammad, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh pimpinan media massa yang ada di Provinsi Bengkulu, kawan-kawan insan pers semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk memenuhi undangan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kita mempererat silaturahim dengan buka bersama tentunya. Dan yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi, para asisten pemerintah provinsi dengan program bantu rakyat bisa terwujud ketika didukung penuh oleh kawan-kawan media massa. Dan dimanapun media massa memiliki peranan yang strategis. Bahkan di Indonesia pun media massa juga penting untuk kemudian mewujudkan Astacita Bapak Presiden dengan target angka pertumbuhan 8%. Bahkan di dunia pun media massa juga tetap memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pemerintah provinsi mengadakan silaturahim buka bersama pada hari ini dalam rangka untuk merajut, mempererat hubungan antara pemerintah provinsi khususnya dengan kawan-kawan media massa. Kita berharap dukungan penuh dari kawan-kawan media berkaitan tentang program pemerintah provinsi ke depan, karena banyak hal yang memang perlu dibenahi. Barusan kita pagi tadi kurang lebih jam 10 begitu kita juga mulai membenahi Bank Bengkulu, di mana Bank Bengkulu juga kita inginkan agar kemudian terjadinya perbaikan-perbaikan. Ya sekarang bukan tidak baik, sudah baik, tapi kita ingin kan menjadikan Bank Bengkulu menjadi lebih baik, sehingga peranan media juga menjadi penting bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat tumbuh terhadap Bank Bengkulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan tadi sudah dilakukan proses ya, yang mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi Bank Bengkulu untuk bangkit dan berkompetisi sehat dengan 23 kurang lebih bank daerah lainnya. Begitupun persoalan kesehatan misalnya yang jadi concern pemerintah untuk bantu rakyat, fokus kepada Rumah Sakit M. Yunus. Kemarin saya sudah sidak ke Rumah Sakit M. Yunus dan memang penting sekali untuk diperbaiki, bukan hanya soal fisik rumah sakit, tapi termasuk pelayanannya. Hampir setiap sudut titik itu penuh dengan antrian, padahal zaman sekarang orang sudah bisa merubah antrian itu dengan sistem digitalisasi. Orang sudah punya jadwal tunggu jam berapa dia datang, jam yang sudah ditentukan itu. Karena memang kita juga ingin agar kemudian pelayanan medisnya juga memang memberikan kesan yang baik. Kalau di rumah sakit kota ada salon gratis, pedikur gratis dan sebagainya, maka provinsi harusnya itu. Begitu juga soal kita ingin agar karena provinsi ini rujukan dari kabupaten-kabupaten, banyak orang yang mengantar ke Rumah Sakit M. Yunus, tapi kemudian mereka tidak diberikan makan, tidak ada tempatnya. Kalau di kota kita buat rumah singgah bisa, sehingga kemudian orang-orang dari kabupaten dia bisa tinggal
Oke, kalau punya uang bisa cari hotel, ya. Tapi oke lah punya saudara paling 3 hari. Kalau tinggal di rumah saudara bisa lebih dari 3 hari, bisa jadi muncul masalah baru. Sehingga ke depan insya Allah kita juga akan berusaha untuk memberikan pelayanan rumah singgah yang representatif, sehingga nanti rujukan dari kabupaten-kabupaten tidak lagi perlu risau bagaimana kami ini. Bapak Ibu sekalian, begitupun kita bicara soal infrastruktur. Infrastruktur kita dalam kondisi yang rusak sangat, apalagi sempit, hanya jalan apung, kewenangan provinsi dari jalan Lebong. Orang kalau jalan satu mobil, maka motor yang di depan itu yang ingin berpapasan itu harus berhenti. Kalau enggak pasti senggol. Nah, tahun ini insya Allah kita minta PU untuk kemudian memulai pembangunan untuk perbaikan. Memang ada jalan yang memang nggak mungkin lagi begitu dilebarkan, maka kita cari jalan alternatif, buat jalan baru, dan itu insya Allah bisa ditahu. Begitupun kejadian longsor beberapa titik di Lebong, Kabupaten Lebong, kurang lebih 7. Ada yang memang bisa ditangani tahun ini, tapi ada yang tidak bisa, patahan yang sudah 3 kali diperbaiki tapi masih patah juga. Maka kemungkinan akan kita buat seperti Danau Denaka. Jadi semacam jembatan. Saudaraku sekalian, kita juga ingin fokus bagaimana kemudian ke depan tidak ada lagi ilalang yang mengganggu pemandangan roda 4, roda 2. Kemarin di Lebong saya katakan tolong sampaikan kepada ilalang-ilalang yang ada di jalan kewenangan provinsi kiri kanan, ini zamannya merah putih, bukan zaman Papres lagi. Jadi kepada ilalang-ilalang, kami akan tebas habis yang mengganggu roda 4, roda 2 untuk menggunakan jalan provinsi. Sehingga PU sekarang sudah gencar membabat ilalang-ilalang yang di kiri kanan. Nah, saya minta juga pembangunan jalan provinsi di zaman merah putihnya harus berbeda. Harus ada sayap kiri, sayap kanan yang itu dicolok. Pertama untuk melebarkan jalan, yang kedua menjaga agar kemudian kualitas jalan yang dibangun provinsi bisa lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, kesehatan juga penting, sehingga ambulan gratis yang dulu kala sudah direncanakan itu akan kita mulai di tahun ini. Kurang lebih 129 ambulan di tahun ini kita akan sampaikan kepada desa-desa mewakili kecamatan. Tetapi supirnya yang dulu kita rencanakan dibayar melalui APBD provinsi ternyata tidak bisa, karena pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga kontrak. Ya, supir ambulan itu tenaga kontrak, rencananya itu ternyata tidak bisa. Sehingga nanti kita serahkan kepada desa atau siapa organisasi yang kira-kira bersedia untuk mengelola kendaraan dengan menyediakan supirnya tentu saja. Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin agar kota ini begitu bisa lebih maju. Hal-hal yang memang diminta kota, pemerintah provinsi serahkan. Contoh, pemerintah kota meminta Negara Fatmawati itu dikelola oleh kota. Sudah saya serahkan dan sekarang sudah berubah. Yang dulu kelihatannya orang banyak sekali mengatakan begini begitu, sekarang sudah berubah. Dan saya apresiasi kepada kota untuk melakukan itu. Begitupun Pantai Panjang. Pantai Panjang, kota meminta kalau bisa Pantai Panjang itu diberi kembali kepada kota. Saya sudah sampai ke Sekda, Pemprov akan kasih ke kota. Bagaimana Mas Pemprov? Mas Pemprov juga nanti akan kita serahkan kepada kota, karena kota minta itu untuk digunakan sebagai pusat perkantoran pemerintah kota. Maka itu pun akan kita serahkan dan kota katanya akan membangun balai kota. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin beberapa catatan penting sebagai tali silaturahim kita. Soal THR, ASN, P3K kita sudah putuskan, insya Allah Jumat paling lambat seluruh THR, ASN, non ASN, ASN itu artinya juga jelas ASN, non ASN yang kita maksud P3K atau orang yang masuk database itu dibayarkan paling lambat hari Jumat, sehingga Provinsi Bengkulu insya Allah pertama yang membagikan THR dan tercepat misalnya. Ada pertanyaan mungkin, Pak, bagaimana Flu Tower? Kalau dulu kan ingin dihancurkan, kalau Helmi Hasan gimana? Saya tanya bagaimana cara menghancurkannya. Kata PU, Pak, kalau menghancurkan Inus pakai dinamit.
Waduh, saya bilang gawat, dinamit bisa rontok tuh Kapolres nanti. Oh, udah nggak usah, kita nggak hancurkan. Karena itu uang rakyat dibangun kurang lebih 30 miliar habis bangun itu aja. Kalau dihancurkan kita membakar uang. Maka kita alih fungsikan yang rusak itu casing luarnya, casing atasnya. Tapi betonnya itu masih bagus. Yang rusak itu lipnya, tapi betonnya masih bagus, masih bisa digunakan. Sehingga nanti di tengah itu akan dirancang oleh PU, ada besi begitu. Kita akan punya nanti tiang bendera tertinggi di Indonesia. Insya Allah. Rencananya tertinggi di dunia. Cuman ternyata harus pakai laba-laba yang panjang, merusak banyak. Saya bilang nggak usah, itu aja lah. Tertinggi di Indonesia jadi bertahap. Alhamdulillah. Bendera merah putih dan yang kita pasang. Ada pertanyaan, Pak, apa urgensinya mengganti Rapres dengan merah putih? Bapak Ibu sekalian, Rapres ini itu penjajah. Dengan Arnoldi dulu menjajah kita. Dulu bunga yang dinamakan nama dia itu sudah ada di Bengkulu sebelum Rapres datang. Kalau orang Rejang ngomong bunga sekedar, kalau orang Selatan ngomong bunga Tibut, kalau orang umum Bengkulu nama bunga bangkai. Artinya bunga itu sudah ada. Tiba-tiba datang Rapres ke Arnoldi ini. Dak do kerja ngelemung lamun, hanya ke Arnoldi. Wenol kamu, apa lo kak kira-kira? Ya komandanannya, ya apa kira-kira komandan? Coba cari lo kak dulu. Oh yang bos katanya, apa bungu? Bungunya rusaknya, adik ini. Terus, ya macam mana namanya? Ya udah, biarlah namanya Rapres. Kata Arnold, ya jangan pulau Bosora, ujung pun enggak di situ. Lagi lah pulau nama kemasukan, itulah namanya Rapres Arnoldi. Saya tidak anti dengan bunga masih ini masih di pintu-pintu ada orang, Pak kita copot Pak, lampang ini jadi merah putih. Jangan, bunga ini bagus. Yang kita, yang Helmi Hasan tidak setuju, Rapres Arnoldi itu yang boleh bunga itu disebut bunga timbun, bunga kijai, bunga apa boleh, tidak masalah. Dan itu bunga bukan satu-satunya tumbuh di Bengkulu, bahkan di Malaysia itu 10 ringgit itu lambang bunga itu, boleh juga 10 ringgit Malaysia. Bunga bangkai itu aja. Bunga apa tadi aja? Keyboard sekedai itu ada. Jadi kita ini udah merdeka, nggak dijajah lagi Rapres. Jadi boleh ngomong Rejang, ngomong bunga itu. Selatan bilang ngomong itu. Orang yang Bengkulu bunga bangkai paling mudah sinyal. Bapak Ibu sekalian, apa sih maksudnya? Saya jawab dengan cerita. Dulu Bung Karno itu namanya Kusno. Ketika dikasih nama oleh bapaknya, sakit-sakitan, bentar demam, bentar pilek, penyakit anak-anak. Orang tuanya pusing, ini gimana sakit terus. Akhirnya musyawarah digantilah namanya itu menjadi Soekarno. Setelah diganti Soekarno, sehat, luar biasa menarik. Sudah dibuang kemana-mana, Bung Karno nggak pernah jadi presiden. Dibuang sebentar ke Bengkulu, pulang jadi presiden. Dan hanya dari istri Bengkulu inilah Bung Karno melahirkan seorang presiden. Jadi Bengkulu ini dan Indonesia ini ada ketika ada putri Bengkulu yang menjahit merah putih. Udah berapa menit lagi? 3 menit. Demikian mungkin ceritanya Bapak sekalian. Terima kasih intinya untuk silaturahim ini. Saya begitu semangat karena kita sudah lama nggak bisa berjumpa. Semoga Allah ridho atas semua kerja-kerja kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, menginformasikan sejenak bahwa azan maghrib kita di pukul 18:25 menit. Kita masih memiliki waktu 5 menit untuk menjalankan berbuka puasa. Baiklah, acara dilanjutkan dengan kultum dan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh
Ustadz Maulana Muhammad Qasim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terhormat wabil khusus Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Jai Hasan, Bapak Sekda Provinsi Bengkulu, para staf ahli, kepala OPD, kemudian segenap rekan-rekan insan media. Mohon maaf tadi disebutkan kultum. Ini kalau kultum kayaknya kuliah 7 menit. Waktunya sisa nggak sampai 7 menit. Kayaknya kulkas aja Bapak Ibu. Kuliah ringkas. Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita kasih pantun dulu biar kita agak semangat. Masih semangat Bapak Ibu ya? Tinggal 10 hari terakhir. Kalau 10 hari pertama kita mengejar rahmat, 10 hari kedua kita mengejar maghfirah, ampunan dari Allah. 10 hari terakhir kita mengejar itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Sebelumnya kita bacakan pantun terlebih dahulu. Boleh bantu dijawab Bapak Ibu. Ke Balai Semarak di hari Rabu, membuat telur dadar di gudang dapur. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, mendapatkan Lailatul Qadar dan panjang umur. Baik, boleh tambah satu lagi. Dari Bengkulu Selatan ke Gondangdia. Jauhian. Baik. Dari Bengkulu Selatan ke Gondangdia, ke Tugu Katulistiwa bersama kawan-kawan. Sore Iko buko bersama insan media. Yang lebih istimewa kita berbuka bersama Bapak Jai Hasan. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih 3 menit. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayatnya di dalam Sahih Muslim, dalam hadis nomor 1910 menyebutkan man qoma lailatal qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia bangun ketika malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Qadar, yang namanya Lailatul Qadar bisa turun di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Namun di dalam hadis yang lain perintahnya adalah bagaimana kita bersemangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Maka di dalam riwayat Muslim yang lain, baginda Rasulullah pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, cuman memang waktunya digoibkan, beliau dilupakan. Sehingga kesimpulannya, bagaimana kita mengisi setiap malam-malam ini untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, dan minimalnya kita investasi 5 menit, 10 menit untuk membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Baik, waktu tinggal 2 menit, kita akan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari kemarin, dan 10 hari ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah as-salihah wa kulinatin sahihah wa fi ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل منا، تقبل حاجتنا، تقبل مقصدنا، تقبل مرادنا، تقبل نياتنا، khususan taqabbal ala niyati Haji Helmi Hasan bin Harun, Bapak Helmi Mi'an, dan juga Bapak Herwan Antoni. Yassir lahum umrahum iddiha wa idham barik lahum umrah fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen channel Suara Bengkulu.